Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 323. Sebenarnya, gumam Davian perlahan. Aku masih marah sama Alea, Bang. Masih kesel, masih kecewa, apalagi setelah aku bertemu di lobi IGD tadi, Pengen rasanya ku tarik dia keluar dari IGD. Tapi aku gak bisa bohong. Kalau aku masih ada rasa. Masih berharap dia berubah. Suara Davian mulai serak, tetapi dia tetap melanjutkan. Bukan supaya aku bisa balik sama dia. Tapi, supaya dia bisa sembuh. Dari semuanya. Dari rasa sakit, dari rasa iri, dari luka yang dia pendam sendiri. Karena kalau dia agak berubah, hidupnya akan terus nyakitin siapapun yang dekat. Pak Argatama menatap kedua putranya dengan tatapan yang terharu. Dia seperti melihat bayangan masa mudanya sendiri penuh idealisme, tetapi dihantui oleh luka yang tidak selesai. Din mengangguk pelan, lalu menepuk bahu Davian sekali lagi. Kamu udah tumbuh, Dav. Tapi jangan lupa, kedewasaan juga butuh jeda. Dan jeda itu bisa kamu temukan, kalau kamu berani jauh dari hal yang bikin kamu gamang. Termasuk Alea. Bisik Davian. Din mengangguk. Termasuk dia. Namun, tanpa disadari siapapun di dalam kamar rawat inap, sejak tadi Alea berdiri diam di balik pintu yang sedikit terbuka. Suaranya tertahan, tetapi telinganya berusaha menangkap setiap kata yang terpantul samar dari dalam ruangan. Hanya sepenggal-penggal, hanya potongan nama dan nada bicara yang naik turun. Namun cukup untuk menusuk pelan-pelan sesuatu di dadanya. Dia mendengar namanya disebut. Dia mendengar kata perubahan, dendam, dan kalimat-kalimat yang tak ingin dia akui pernah dia tanamkan sendiri pada semua orang di dalam ruangan itu. Wajahnya tegang. Matanya tak berkedip, seolah jiwanya sudah menggantungkan harapan yang tak nyata di balik pintu itu. Namun dalam keheningan yang dia ciptakan sendiri, sebuah sentuhan lembut di pundaknya membuatnya terlonjak kaget. Maaf, Bu. Anda sedang apa di sini? Seketika itu juga, Alea menjerit kecil. Refleks, tangannya menutup mulutnya sendiri. Wajahnya panik, gugup, dan tubuhnya memutar cepat menghadap sang perawat. Saya. Maaf, saya gak bermaksud, ucapnya terbata. Tanpa menunggu lebih lama, Alea langsung melangkah cepat menjauh, berlari, menyusuri lorong rumah sakit yang remang. Sesekali dia menoleh ke belakang, takut suara jeritnya tadi memancing siapapun untuk keluar dari ruangan itu. Begitu sampai di ujung lorong, pada pertemuan antara cahaya lampu neon dan bayang samar tangga darurat, Alea bersandar di dinding. Dia menghela napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak 42. Beraturan. Matanya menatap jam tangan mungil di pergelangannya. Sudah waktunya aku pergi, gumamnya pelan, hampir tak bersuara. Lalu, tanpa menoleh lagi, dia melangkah cepat menuju pintu keluar rumah sakit, keheningan langkahnya disertai bayang panjang tubuhnya yang memudar ditelan cahaya lampu lorong. Sementara di dalam ruangan, Davian yang mendengar jeritan itu, buru-buru keluar. Namun, yang terlihat hanya, seorang perawat berdiri di dekat pintu, masih terlihat gelisah. Ada apa, Mbak? Tanya Davian sambil menoleh ke sekeliling. Tadi aku dengar suara. Ada yang teriak. Perawat itu menunduk sebentar, ragu. Namun, kemudian dia menjawab, tadi ada orang berdiri mengintip di balik pintu ini, Mas. Saya sentuh pundaknya pelan, tapi dia malah menjerit kecil lalu lari terbirit-birit. Davian langsung mengernyit. Matanya menyipit, menahan rasa penasaran. Orang. Laki-laki atau perempuan? Perempuan, Mas. Masih muda, pakai jilbab. Davian mengangguk pelan, mencoba mencerna sosok wanita yang mengintip. Dia menoleh ke lorong yang kini lengang,
hanya ada pantulan lampu di lantai dan suara roda ranjang pasien dari kejauhan. Dia tersenyum tipis, samar, hampir tak terlihat. Namun, cukup untuk menunjukkan bahwa hatinya telah menebak siapa sosok yang tadi berdiri di balik pintu. Tanpa banyak bicara, dia kembali melangkah masuk ke dalam ruangan. Kehangatan keluarga menyambutnya. Nada bicara ayah dan sang kakak terdengar lebih ringan, sementara Bu Mahira terlihat lebih tenang, meski sesekali masih mengusap ujung matanya yang lembab. "Besok pagi kita berangkat, kalau kamu ingin segera ke sana," ujar Pak Argatama, menepuk lutut Din yang duduk di sofa. "Tapi, biar Papa yang bawa mobilnya." "Boleh, Pak." Din mengangguk. "Aku harus temui keluarganya. Setidaknya menyampaikan langsung rasa terima kasihku." Azarin mengangguk, senyumnya lembut. "Aku boleh ikut. Rasanya ada utang batin yang harus aku bayar." Sontak hal itu dibalas oleh Din. "Jangan dulu, sayang. Dokter aja belum izinin kamu keluar. Yang kesana cukup aku, Papa, dan Davi kalau dia belum ke Mesir." Azarin hanya mengangguk lemas, dia tak banyak melakukan protes. Sementara Davian hanya mengangguk saja, tak banyak bicara. Dia memilih duduk di sudut ruangan, punggungnya sedikit bersandar ke dinding. Kedua matanya terpaku pada ponsel di genggamannya. Jemarinya melayang-layang di atas layar, menatap sebuah nama yang muncul di layar kontak, Alea. Hari telah berganti, minggu pun berlalu seperti debu yang dihembus angin, pelan tetapi pasti. Sudah lebih dari 1 minggu sejak tragedi itu mengguncang kehidupan mereka. Luka fisik mulai membaik, tapi luka di hati belum tentu. Din dan Pak Argatama selama seminggu lebih harus bolak-balik ke kampung halaman Pagalang, menghadiri tahlilan, menyambangi keluarga yang ditinggalkan, dan merangkai kembali jalinan yang tercerai oleh maut. Tak hanya datang membawa doa, Din juga datang membawa tanggung jawab. Dia menawarkan diri. 43. Menanggung biaya hidup dan pendidikan adik-adik Pagalang, hingga mereka dewasa dan mampu berdiri di kaki sendiri. Azarin pun mulai pulih secara perlahan, baik luka fisik maupun psikis. Seluruh begitu keluarga kompak menjaga ketentraman rumah. Namun, karena masih tahap pemulihan, dia belum mendapatkan izin dari Din untuk kembali ke taman kanak-kanak yang dulu menjadi dunianya. Pagi ini, suasana meja makan terasa hangat. Davian yang hendak kembali ke Mesir telah rapi dalam balutan jaket tipis, koper kecil berdiri tegak di sisi kursi. Mereka bercakap seadanya, hingga tiba-tiba Davian membuka percakapan lebih serius. "Boleh gak, hari ini aku bertemu Alea dulu?" tanya Davian pelan. Seketika, garpu dan sendok terdiam di udara. Suara tegukan kopi pun seperti terhenti. Semua mata memandangnya. Pak Argatama menoleh, Bu Mahira menghentikan gerakan tangan, sementara Din hanya diam menatap piring kosongnya. Davian menggaruk tengkuknya yang tak gatal, gugup dan jelas ragu. "Aku izin, terutama pada Mbak Asa. Sebelum aku berangkat ke Mesir, dan aku cuma mau ngobrol sama Alea, sebentar aja. 1 jam pun cukup." Mata Davian memohon pengertian berharap Azarin memberikannya izin dengan sukarela, sekalipun Azarin sudah berkata tak akan lagi ikut campur. Namun, izin Azarin penting baginya. Akan tetapi, belum sempat Azarin mengucap sepatah kata pun, suara Din lebih dulu terdengar. "Alea sudah gak ada di sini. Dia udah pindah ke luar negeri." "Apa?" Davian sontak menegakkan tubuhnya. Tatapannya bingung, kaget, dan sedikit kecewa. "Pindah? Kemana? Sejak kapan? Kenapa? Kenapa aku gak tahu?" Din menatap adiknya dengan lekat. 2 hari lalu dia pindah ke Singapura. Seminggu kemarin dia sudah sibuk membuat visa dan paspor. Davian mengerjap tak percaya.
Bukankah selama ini kakaknya sibuk bolak-balik ke rumah Pak Galang, bahkan dirinya pun ikut? Kapan Din berkomunikasi dengan Alea? Setelah aku selidiki, rumah sakit swasta yang dia maksud, ternyata ada cabang di Singapura. Aku usahakan dapatkan posisi di rumah sakit cabang sana. Di sana, dia bisa hidup normal. Tanpa dibayang-bayangi masa lalunya, tanpa orang-orang yang menghakimi atau mengenal namanya. Davian menunduk. Ada rasa ingin memprotes, ingin bertanya kenapa dirinya tak diberitahu, kenapa harus begini, tetapi semua itu hanya menggantung di kerongkongan, tak pernah berubah menjadi suara. Din menepuk pundak adiknya, lembut namun mengandung isyarat perpisahan. Maaf kalau kamu tidak tahu, Dav. Soalnya dia sendiri yang minta begitu. Dia gak mau lagi ketemu kamu. Atau Asa. Dia bilang, urusannya denganku cukup sampai di soal biaya. Katanya, itu satu-satunya cara supaya dia bisa sembuh. Menjauh. Menata ulang hidupnya. Davian mengangguk kecil. Namun, matanya tak bisa menyembunyikan kepedihan. Masih ada sisa rasa, entah marah, entah sayang, entah luka. Dia masih blokir nomorku, Bang. Semua akun sosial medianya juga. Aku gak punya akses lagi untuk sekadar tanya kabar. Suaranya nyaris berbisik, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Din diam, lalu berkata pelan, mungkin itu memang satu-satunya cara agar kalian berdua bisa sembuh. Terkadang, perpisahan bukan soal benci, tapi soal menyelamatkan. Apa aku masih bisa bertemu lagi, Bang? Tanya Davian lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Kalau kalian jodoh, pasti semesta akan mempertemukan kalian dengan caranya sendiri. Seperti aku, dan 44. Asa. Din membelai kepala Asarin yang duduk di sisi kirinya.